adalah member baru mesti belajar. Harapannya buat seluruh leader-leader yang malam hari ini ada, tugas kita adalah mengajarkan dua teknik penting ini, ice breaking dan juga edifikasi. Ice breaking adalah seni mencairkan suasana, bagaimana kita mencairkan suasana sebelum kita menawarkan. Itu poin pentingnya. Terus kemudian, edifikasi adalah menceritakan nilai-nilai positif. Ada nilai-nilai positif yang harus kita ceritakan ketika kita mau menawarkan bisnis ini. Besok kita bahas soal nilai positifnya, itu masuk di soal 5 pilar atau 4 pilar perusahaan. Selanjutnya, manfaat dari ice breaking sendiri adalah bagaimana metode buka omongan di awal. Jadi bukan asal kita buka omongan, Pak ini ada bisnis saya bagus nih. Sama seperti misal saya menawari Mas Andi, saya tidak kenal sama Mas Andi, tiba-tiba saya datang, saya bawa emas 1 kilogram. Ketemu di jalan, saya kasih emas 1 kilogram. Kira-kira Mas Andi ada perasaan senang atau takut? Ini ketemu, orang tidak kenal, saya turun dari mobil, saya bilang, Pak silakan ambil ini emas 1 kilogram, tiba-tiba saya pergi. Logika sederhananya, Mas Andi punya perasaan senang atau takut? Jawabannya dua-duanya. Kebanyakan dua-duanya senang dan takut. Ini emas dari mana? Nggak jelas ini, jangan sampai hasil curian. Nah, itu yang jadi catatan penting. Sama ketika kita menawarkan bisnis ini, kita baru kenal 1 menit yang lalu, langsung kita buka omongan, Pak, bisnis ini saya ada bisnis luar biasa, modal cuma 2.100.000, Bapak bisa dapat 1,67 M, bahkan bisa 600.000 per hari, dan berpotensi minimal 5 juta per hari bisa Bapak dapatkan dengan 2,1 juta tadi. Orang baru kita kenal, nanti ilustrasinya sama, otomatis orang bilang ya, wah ini penipuan. Berarti ada metodenya, ada buka omongan di awal, ada mesti yang namanya cari persamaan dulu, kita bangun kenyamanan. Dari situ, hal terpenting adalah 80%. Ini catatan penting. Setiap orang network marketing atau orang marketing, saya pernah bahas, tanya beberapa top leader dari bisnis-bisnis lain dan juga beberapa perusahaan-perusahaan marketing yang sales lah istilahnya. Mereka bilang bahwa survei membuktikan 80% orang belanja produk atau gabung di suatu bisnis itu karena suka sama yang ajak atau nyaman. Atau nyaman dengan yang ajak. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah membangun kenyamanan ini tadi. Membangun kenyamanan itu dengan metode ice breaking atau mencairkan suasana. Ini penting. Dasar ini harus penting. Makanya kalau seumpama Bapak Ibu bilang begini, Pak, saya sudah presentasi maksimal. Tiap hari saya buka omongan minimal 10 bahkan sampai 20 orang. Bahkan ada yang lebih tiap hari. Saya prospek di online, saya ketemu offline. Tapi sama sekali Pak, belum ada yang gabung. Bahkan saya dinyinyirin sampai saat ini. Coba dicek lagi apakah metode ice breaking-nya sudah benar. Apakah membangun kenyamanan ini sudah betul atau tidak. Pola membangun kenyamanan sudah betul atau tidak. Ini jadi catatan pentingnya sekali lagi Bapak Ibu. Kawan-kawan yang saya hormati, bahwa ketika closing kita kurang maksimal berarti pola di awal ice breaking kita tidak maksimal. Dan alhamdulillah kawan-kawan saya yang closing tadi, alhamdulillah itu juga pertolongan dari Tuhan. Leader Ade dia baru ketemu tadi closing, kemarin dia closing 3 paket, saya bantu follow up, itu closing dia kemarin progress. Terus kemudian yang baru gabung 3 paket tadi di presentasi, camitnya besok mudah-mudahan itu sudah daftar training, tadi belanja produk dan kemudian belanja paket juga. Mudah-mudahan besok bergabung lagi. Karena ada metode tadi itu, ada ice breaking yang dibangun, ada kenyamanan yang dibangun. Ya, ketika datang ke mau prospek door to door atau di base camp ataupun di online, tetap poin pentingnya adalah ice breaking tadi, mencairkan suasana. Suasana kita cairkan, bikin orang nyaman terlebih dahulu baru kita obrolkan. Nah, ini hal yang paling penting. Jadi saya tekankan bahwa kalau Bapak Ibu hari ini masih kesulitan dalam closingan, ada yang bilang sudah 100 orang buka omongan, belum ada closing satupun, wajib evaluasi apakah pola ice breaking ini membangun kenyamanan sudah betul atau tidak. Demikian, ini hal yang paling penting yang harus kita pelajari sebelum mengerjakan bisnis ini. Kedua adalah edifikasi. Edifikasi atau menceritakan nilai positif. Menceritakan nilai-nilai positif. Jadi jangan sampai yang kita ceritakan itu nilai-nilai negatif. Misal, contoh yang kita ceritakan nilai-nilai positif di sini, yaitu adalah 5 pilar. 5 pilar dari perusahaan. 5 pilar. Pilar pertama profil perusahaan, pilar kedua adalah tentang produk, pilar ketiga itu marketing plan-nya,
Pilar keempat adalah transparansi data. Betul-betul di sini transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang bisa saling menipu satu sama lain karena transparan semua melalui website. Dan terakhir adalah grup leader dan support system. Di sini ada grup leader dan support systemnya. Nah, ini yang wajib kita ceritakan. Sebentar saya bahas full tentang pentingnya, mudah-mudahan bisa cukup waktunya saya bahas kesalahan kita, member ataupun leader ketika bergabung. Nanti kita bahas. Salah satunya adalah tidak memahami konsep 5 pilar atau menyepelekan 5 pilar. Yang ditawari itu hanya sekedar poin-poin penting reward. Jadi seakan-akan ada iming-iming di situ, tidak mempelajari konsep dari 5 pilar ini. Padahal kekuatan perusahaan ini ada di 5 pilar atau 4 pilar dari perusahaan ini. Itu yang paling penting. Nah, edifikasi menceritakan nilai-nilai positif, catatan pentingnya. Jadi yang mesti kita ceritakan adalah hal-hal positif, bukan negatifnya yang kita ceritakan. Ini masih sering terjadi. Saya berapa kali ketemu, kita main ke base camp, ketemu, tiba-tiba ada member baru gabung, terus kemudian lagi ada kumpul-kumpul di situ. Nah, ada member waktu itu bonusnya pending, terus kemudian ada member baru, ada camit, lagi di presentasi. Orang lagi ngundang nih, ngundang camit, singkatnya ngundang camit, sementara sudah di presentasi. Camit ini sudah positif mau gabung. Tiba-tiba ada member lama datang ke base camp atau di home prospect. Kemudian dia cerita, Pak, bonus saya kenapa belum masuk nih? Wah, ini kacau ini. Jadi yang diceritakan semuanya hal-hal negatif. Wah, ini enggak benar nih, saya sudah maksimal presentasi, saya follow up, baru kali ini saya closing, tiba-tiba bonus saya tidak masuk ke rekening saya. Berarti perusahaan ini tidak benar. Akhirnya yang terjadi kasihan. Yang mengundang tadi tidak jadi gabung yang sudah positif ini. Jadi usahakan di setiap hari dalam setiap hal di base camp itu hindari pembicaraan-pembicaraan yang negatif. Karena kita tidak tahu, teman kita lagi mengundang. Dia pertemuan offline, dia ngundang, tiba-tiba sudah mau join. Ini mau join 31 paket nih, besok dapat 12.400.000 bonus sponsor. Datang member yang tidak memahami bahwa edifikasi menceritakan nilai positif itu penting. Tiba-tiba datang membahas hal-hal negatif yang sebenarnya harus dikonfirmasi dulu. Akhirnya apa? Tidak jadi bergabung. Ini masih sering saya dapatkan. Jadi harapan saya buat kawan-kawan semua, khususnya buat leader, supaya disterilkan hal negatif. Jadi usahakan supaya di home prospect ataupun pertemuan online dihindari perbincangan negatif. Yang harus kita lakukan adalah belajar untuk edifikasi, ceritakan nilai-nilai positif. Ini yang paling penting, 2 dasar ini. Nanti ada, ini hanya hal mendasar saja yang mesti kita pahami, bahwa 2 materi ini penting, metode ice breaking dan juga edifikasi. Edifikasi menceritakan dari manfaat produk. Jadi bercerita pun juga nanti kita bikin luas. Caranya bagaimana kita bercerita biar orang tertarik. Karena bukan asal cerita saja, ada polanya biar orang tertarik ketika kita menawarkan. Entah itu dari produknya ataupun dari marketing plan-nya. Ini hal yang paling penting. Selanjutnya yang mesti kita bahas adalah membangun jaringan tadi, prospek dan juga follow up. Ini ada catatan penting di sini. Mengapa harus prospek? Ini dulu guru saya mengatakan bahwa semua orang itu berpotensi untuk gabung di PT BES. Semua orang. Tapi tidak semua orang juga bisa bergabung di PT BES. Nah, ini agak-agak ambigu. Artinya bahwa tidak ada yang namanya penolakan. Ini saya mau kasih tahu ke teman-teman semuanya. Prinsip dasarnya bahwa tidak ada yang namanya penolakan. Yang ada adalah penundaan. Orang-orang menunda. Dan semua orang berpotensi untuk gabung.